Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Rasa kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka Hari Pahlawan, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan upacara bendera di lapangan PKM Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tepat hari ini, Jumat 10 November 2023, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Upacara ini dilaksanakan di lapangan PKM Universitas Hasanuddin. Upacara ini dimulai pada pukul 7.30 pagi dan dihadiri oleh segenap sivitas akademika Universitas Hasanuddin dengan komandan upacara dari UKM Resimen Mahasiswa. Upacara diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara dilanjutkan pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembacaan pesan pahlawan. Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Profesor Subhan SSI, M.Pharm SC PhD APT, hadir sebagai inspektur upacara. Pidato seragam Menteri Sosial Republik Indonesia mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata, mengingat negara Republik Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Ya, ini memang paling penting kita perbaiki. Intinya pada kesadaran masing-masing tentunya. Berbagai upaya tentu kita lakukan. Ini persoalan kedisiplinan, ya. Jadi setiap tanggal 17 misalnya atau di minggu ke-17 itu di minggu tanggal 17 itu biasa kita lakukan juga apel pagi berupa pengarahan-pengarahan dan berbagai metode-metode untuk disiplin yang lainnya tentu. Memang mahasiswa juga sebenarnya kita upayakan untuk hadir memang pada kegiatan-kegiatan upacara tertentu. Tidak semua memang kita mengundang secara langsung pada upacara-upacara tertentu yang kita harapkan hadir. Harapannya sih sebenarnya mahasiswa bisa melaksanakan sendiri, misalnya baik itu tidak dalam bentuk upacara langsung, tapi yang paling penting intinya pada bagaimana mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita, bagaimana menerapkan semangat-semangat juang dalam jiwa-jiwa mereka tentunya. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan semangat para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan negara Republik Indonesia harus direnungi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Universitas Hasanuddin. Setelah pembacaan pidato, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar oleh UKM PSM dan ditutup dengan pembacaan doa. Universitas Hasanuddin kembali mengukir prestasi dalam ajang penghargaan nasional Indonesian SDGs Action Award di tahun ketiga ini. Unhas kembali meraih juara 2 pada kategori perguruan tinggi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Indonesia's SDGs Action Award merupakan ajang apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dikenal dengan SDGs. Saat ini, pelaksanaan Indonesia's SDGs Action Award telah memasuki tahun kedua. Di tahun ini, tema yang diangkat ialah air, energi, dan pertanian menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Pada Senin 6 Oktober lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Bappenas) mengumumkan pemenang Indonesia's SDGs Action Awards dalam beberapa kategori, mulai dari kategori pemerintah, provinsi, dan kabupaten, kategori pelaku usaha besar, koperasi, dan UMKM, kategori perguruan tinggi, filantrop, hingga kategori organisasi masyarakat sipil. Untuk kategori perguruan tinggi sendiri, juara 1 diraih oleh Institut Pertanian Bogor, juara 2 diraih oleh Universitas Hasanuddin, dan juara 3 diraih oleh Institut Teknologi 10 November. SDGs adalah suatu pertanda ya, dan berita baik bahwa dengan kerja keras Unhas itu bukan hanya dievaluasi oleh level kita internal, tapi juga oleh bangsa, oleh Bappenas. Bappenas lah yang kemudian dengan 7 dewan juri yang berkaliber itu melihat program-program yang ada di Unhas untuk tujuan pembangunan berkelanjutan itu mendapatkan penghargaan karena pencapaiannya yang luar biasa, terutama kemarin dalam hal ketahanan pangan.
Itu artinya apa? Ketika UNHAS sudah nomor 2 secara nasional untuk program global yang disebut dengan Sustainable Development Goals, maka kita juga berharap itu dengan mudah kita penetrasi ke persepsi global bahwa UNHAS itu walaupun di timur, dia adalah top university di Indonesia. Karena kita nomor 2 loh secara nasional, bukan Indonesia Timur, bukan Sulawesi apalagi, tapi ini adalah nasional. Memasukkan seluruh universitas besar, tapi UNHAS nomor 2 itu berarti hal yang sangat luar biasa. Oh ya, sebenarnya saya selalu percaya bahwa cita-cita itu tidak boleh tanggung ya. Cita-cita kita selalu nomor 1 ya. Tentu selalu ada continuous improvement ya. Tahun lalu kita nomor 2 juga. Kita bercita-cita nomor 1. Akhirnya kita berhasil bertahan di nomor 2. Ke depan kita cita-cita nomor 1 lagi. Mudah-mudahan pada waktunya nanti betul-betul dengan kekuatan UNHAS yang luar biasa, kekompakan UNHAS yang semakin baik, maka UNHAS betul-betul bisa menjadi contoh Indonesia untuk menjadi nomor 1 untuk SDGs. Universitas Hasanuddin berhasil mempertahankan posisi juara 2 kategori perguruan tinggi yang juga diperoleh di tahun 2022 lalu. Prestasi ini tentunya menjadi bukti nyata dari kontribusi Universitas Hasanuddin dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara khusus dan di dunia secara luas. Terbaik 3 bidang PKM Riset Eksakta Universitas Hasanuddin dengan judul Dissolving Microneedle Immunomodulator sebagai strategi baru penghantar mikropartikel probiotik ke jaringan bawah kulit dermis dalam meningkatkan efektivitas terapi psoriasis. Dalam ajang PKM Award 2023, terbaik 3 bidang PKM Riset Eksakta jatuh kepada tim yang diketuai oleh Azima Salsabila, perwakilan tim dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Azima Salsabila merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2020. Adapun anggota tim lainnya yaitu Amalia Putri, Fakultas Farmasi angkatan 2020, Mutmainah, Fakultas Kedokteran angkatan 2020, Siti Nur Hadijah Maharani dan Arzi Umar Abil Aksa yang merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2021. Tim yang anggotanya berasal dari Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran ini berhasil memenangkan penghargaan terbaik 3 bidang PKM Riset Eksakta dalam ajang PKM Award 2023 dengan judul Dissolving Microneedle Immunomodulator sebagai strategi baru penghantaran mikropartikel probiotik ke jaringan bawah kulit dermis dalam meningkatkan efektivitas terapi psoriasis. Jadi untuk ide di PKM kami ini tuh membuat inovasi baru untuk penghantaran probiotik ke jaringan bawah kulit dermis. Jadi nanti probiotiknya itu akan dienkapsulasi sehingga terbentuk mikropartikel yang akan dimuat ke dalam dissolving microneedle. Jadi setelah dia diaplikasikan ke dalam kulit, dia akan melarut secara sempurna dan tidak menimbulkan residu gitu. Baik, jadi untuk idenya sendiri itu kami berangkat dari keingintahuan kami terhadap keingintahuan kami terhadap penggunaan living microorganism khususnya probiotik Lactobacillus plantarum. Nah, setelah berdiskusi dengan dosen pendamping dan teman-teman yang lain, kami menemukan jurnal bahwasanya probiotik Lactobacillus plantarum ini dapat dimuat ke dalam dissolving microneedle, di mana dissolving microneedle ini adalah salah satu bidang dari keahlian di lab kami sendiri, terutama dalam drug delivery system. Kemudian setelah kami baca jurnal, kami dapat gap dari jurnal tersebut bahwasanya Lactobacillus plantarum yang dimasukkan ke dalam dissolving microneedle itu memiliki satu kekurangan, yaitu tidak dapat mempertahankan kemampuan hidup dari bakteri itu sendiri. Lalu kami berangkat dari situ, kami mencari solusi agar bagaimana sih ini Lactobacillus plantarum bisa dipertahankan kemampuan hidupnya ketika masuk ke dalam tubuh. Nah, dari situ kami dapatkan bahwa ketika kita melakukan mikroenkapsulasi pada probiotik ini, lalu kami masukkan ke dalam dissolving microneedle, apakah mampu mempertahankan dari kemampuan hidup dari si Lactobacillus plantarum tersebut. Nah, berdasarkan hal itu kemudian kami mengajukan ide PKM ini, Kak. Baik Kak, jadi untuk bakterinya itu probiotik yang kami gunakan ini yaitu Lactobacillus plantarum itu dapat digunakan sebagai imunodulator. Nah, imunodulator ini yaitu zat yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan ini sangat sesuai dengan penyakit yang kami tentukan yaitu psoriasis, di mana psoriasis itu adalah penyakit autoimun. Dalam wawancaranya, proposal ini ingin mengembangkan strategi baru dalam mengintegrasikan pengiriman mikropartikel probiotik ke dalam sistem kekebalan tubuh dengan teknologi microneedle yang dapat larut di bawah kulit untuk mengirimkan imunomodulator.
Ini bisa digunakan untuk mengatur respon sistem kekebalan tubuh dan juga probiotik bisa berperan dalam mengatur keseimbangan mikrobiota kulit. Ide ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi psoriasis dengan menciptakan strategi baru yang lebih efektif dalam pengiriman yang lebih tepat dan efisien dari imunomodulator serta probiotik ke jaringan di bawah kulit atau dermis yang terpengaruh oleh psoriasis untuk mengelola kondisi ini dengan lebih baik. Iya Kak, jadi harapan dari ide kami itu semoga bisa menjadi alternatif atau solusi lain dalam pengobatan psoriasis. Kemudian kami juga berharap bahwa ide yang kami kembangkan ini bisa menjadi manfaat dan memberikan inovasi baru dalam bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Dan yang terakhir kami harap semoga ide kami ini bisa kami kembangkan dan bisa kami terbitkan jurnal-jurnal internasional maupun nasional terkait dengan ide kami Kak. Dan kami harap semoga ide kami ini bisa dikenal ataupun diketahui oleh banyak orang sehingga bisa memberikan manfaat bagi mereka semua Kak, mungkin itu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Nur Iza Rasak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.